Selamat pagi buat dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Florencia dan nomor absen saya 10. Nama saya Melisa, nomor absen 21. Dan pada hari ini kami akan mempraktekkan pembuatan yogurt. Berikut cara-cara pembuatan yogurt. Siapkan 250 ml susu full cream dan juga 1 sendok makan yogurt. Sterilkan panci, sendok pengaduk, dan juga toples yang ingin digunakan untuk menyimpan yogurt. Selanjutnya, masukkan 250 ml susu full cream ke dalam panci yang sudah dikeringkan. Selanjutnya, masukkan 250 ml susu full cream ke dalam panci yang sudah dikeringkan. Hangatkan susu cair hingga 80 derajat. Setelah menghangatkan susu, jangan lupa suhu tetap dijaga hingga turun ke 40 derajat. Setelah suhu sudah 40 derajat, masukkan 1 sendok makan biang yogurt. Dan diaduk hingga merata. Pastikan diaduk merata. Lalu tuang yogurt setengah jadi ke dalam toples yang sudah bersih. Lalu jangan lupa untuk menutup toples dengan rapat. Jangan lupa toplesnya dibungkus dengan kain. Lalu masukkan ke tempat gelap. Setelah 24 jam lebih, yogurt sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, tekstur yogurt akan lebih kental. Sekian praktek pembuatan yogurt dari kami. Terima kasih Bu Arta dan teman-teman. Selamat pagi Bu Arta dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Florencia Tanuwijaya dan saya dari kelas 4 dengan nomor absen 10. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah sebuah teknik membudayakan jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang memiliki sifat yang sama seperti induknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan kultur jaringan. Dimulai dari pembuatan media, yaitu kita harus menyiapkan medianya seperti garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, kita juga dapat menyiapkan media tambahan seperti agar dan gula. Tahap kedua adalah inisiasi. Inisiasi adalah proses pengambilan eksplan yang akan dikulturkan nantinya. Biasanya yang diambil sebagai eksplan adalah tunas dari tanaman tersebut. Tahap ketiga adalah sterilisasi. Kita harus melakukannya di tempat yang steril guna memaksimalkan proses kultur jaringan tersebut. Selain medium yang harus disteril, teknisi juga harus dalam kondisi yang steril. Tahap keempat adalah multiplikasi. Multiplikasi adalah sebuah proses untuk memperbanyak calon tanaman dengan cara menanamkan eksplan ke dalam media lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tahapan yang kelima adalah pengakaran. Di sini adalah proses di mana kita harus melihat apakah eksplan tersebut mengeluarkan akar atau tidak. Jika eksplan tersebut mengeluarkan akar, maka dapat dibilang proses kultur jaringan berjalan dengan baik. Tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Aklimatisasi adalah proses pengeluaran eksplan, yakni akan dipindahkan ke medium tanah, dan setelah itu eksplan akan tumbuh seperti tanaman pada umumnya. Contohnya seperti anggrek, padi, pisang, dan kelapa sawit. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari proses kultur jaringan. Tentu yang pertama kelebihannya adalah dari tanaman baru tersebut dapat memunculkan sifat unggul, lalu juga dari proses kultur jaringan hasilnya tidak terbatas, lalu juga bibit itu terhindar dari hama,
dan pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Kekurangannya adalah biayanya cukup besar, lalu juga proses kultur jaringan itu juga sulit. Kita juga butuh keahlian untuk melakukan kultur jaringan itu, dan produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Sekian presentasi tentang kultur jaringan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa dari kelas M4 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kultur jaringan. Jadi, apa sih itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah teknik bioteknologi untuk memperbanyak tanaman secara aseptik di lingkungan laboratorium yang terkontrol. Metode ini menggunakan berbagai bagian tanaman, disebut juga explant, yang ditempatkan dalam media nutrisi untuk mendukung pertumbuhan. Tahapan kultur jaringan ada 7, yaitu pertama, pembuatan media agar, menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Kedua, ada pemilihan explant, memilih bagian tanaman seperti pucuk, daun, atau juga akar. Ketiga, ada sterilisasi, mencegah kontaminasi mikroba. Keempat, ada multiplikasi, memperbanyak explant hingga membentuk tunas atau kalus. Kelima, ada pengakaran, merangsang pertumbuhan akar. Keenam, ada aklimatisasi, menyesuaikan tanaman dengan lingkungan luar. Ketujuh, ada penanaman di lapangan, memindahkan tanaman tempat pertumbuhan akhir. Kultur jaringan memiliki banyak manfaat. Contohnya, perbanyakan bibit massal, menghilangkan banyak bibit dalam waktu singkat. Kedua, ada bibit unggul, memilih dan memperbanyak tanaman berkualitas tinggi. Ketiga, ada bibit bebas hama dan penyakit, menghasilkan tanaman steril dari patogen. Keempat, ada perbaikan sifat tanaman, memungkinkan manipulasi genetik untuk ketahanan dan kualitas lebih baik. Kelima, ada produksi tanaman obat, mempermudah produksi tanaman dengan kandungan obat penting. Kultur jaringan memiliki kelebihan juga loh, apa aja sih? Pertama, cepat dan efisien. Kedua, tanaman identik dengan induknya. Ketiga, bisa dilakukan sepanjang tahun. Keempat, memungkinkan konservasi tanaman langka. Kultur jaringan juga memiliki kekurangan, seperti biaya tinggi, rentan kontaminasi, tidak semua tanaman cocok. Kultur jaringan merupakan metode inovatif dalam pertanian. Meskipun memiliki tantangan, manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih buat dan teman-teman.